Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Evi Fajar Arifin 9 NPM 1910104131, Maharani Galuh PRP NPM 1910104132, Didi Permadi Adi Saputro NPM 1910104133, Fitriani Susi Wulandari NPM 1910104134. Izin mempresentasikan materi tahapan perencanaan audit. Bahan kajian yang akan dipresentasikan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan audit. 2. Pemahaman bisnis klien. 3. Prosedur analisis. Perencanaan audit. Tahap perencanaan audit merupakan suatu tahap yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan, penerimaan penugasan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan sangat tergantung pada 1. Ukuran dan kompleksitas perusahaan klien. 2. Pengalaman auditor dengan klien. 3. Pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya. Kemudian, selanjutnya, langkah dalam perencanaan audit. Yang pertama, menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Kedua, melakukan prosedur analitis. 3. Melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Yang keempat, menilai risiko audit. Kemudian, mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan yang signifikan. Dan yang terakhir, menghimpun pemahaman struktur pengendalian internal klien. Kemudian, pemahaman bisnis klien dan industri klien. Pertama, penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan auditor. Kedua, pemahaman kejadian, transaksi, dan praktik yang berpengaruh signifikan atas laporan keuangan harus dihimpun oleh auditor. Ketiga, auditor perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien. A. Jenis bisnis dan produk klien. B. Lokasi dan karakteristik operasi klien. C. Jenis dan karakteristik industri. D. Eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. E. Regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. F. Karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Yang keempat, pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui A. Penelaahan kertas kerja tahun lalu. Penelaahan kertas kerja audit tahun sebelumnya terhadap klien berguna untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin masih ada. B. Penelaahan data industri dan data bisnis. Yang pertama, informasi industri dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain buletin atau publikasi industri, standar dan pedoman akuntansi industri klien. Yang kedua, data bisnis klien dapat dihimpun melalui penelaahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, analisis laporan keuangan interim,
penelaahan kontrak atau perjanjian penting, penelaahan notulen rapat klien, dan sebagainya. Selanjutnya, C. Peninjauan terhadap operasi klien. Auditor meninjau tempat operasi klien dengan maksud untuk mengetahui karakteristik operasi klien dan berkesempatan personel kunci dalam organisasi klien. D. Pengajuan pertanyaan pada Dewan Komisaris maupun Komite Audit. Melalui pengajuan pertanyaan pada Dewan Komisaris maupun Komite Audit, auditor dapat memperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan struktur pengendalian intern klien, pengubahan signifikan struktur organisasi, dan manajemen perusahaan. E. Pengajuan pertanyaan pada manajemen. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan mengenai bisnis dan industri klien yang dapat diajukan. 1. Pengembangan bisnis yang sedang dilakukan yang berpengaruh pada audit. 2. Regulasi baru dari pemerintah. 3. Ketertarikan manajemen atas audit terhadap suatu divisi atau anak perusahaan yang baru. F. Penentuan keberadaan hubungan ekonomi perusahaan klien dengan perusahaan lain dalam satu kelompok usaha. Keberadaan hubungan ekonomi tersebut menimbulkan kesempatan bagi klien untuk melakukan perekayasaan transaksi yang dapat menimbulkan informasi keuangan yang menyesatkan. Auditor perlu menghimpun lebih banyak bukti dan lebih menuntut bukti yang kompeten. Auditor dapat mengambil berbagai tindakan, yaitu A. Mengevaluasi prosedur perusahaan untuk pengidentifikasian dan pencatatan transaksi antar pihak terkait. B. Menelaah kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan mengenai hal tersebut yang disyaratkan oleh badan regulasi. C. Menelaah kertas kerja audit sebelumnya. Dan D. Menelaah transaksi investasi material selama periode dilakukan audit. Melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan metode perbandingan sederhana sampai model statistik dan matematis yang rumit dan kompleks. Prosedur analitis dilakukan dalam 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian, atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan hasil audit. Prosedur analitis membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien. Prosedur analitis juga membantu auditor dalam mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktuasi data yang tidak diharapkan. Dalam PSA nomor 22 seksi 329 par 06 dikemukakan bahwa prosedur analitis dalam perencanaan audit harus ditunjukkan untuk A. Meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. B. Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Jadi, tujuan prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal seperti adanya transaksi dan peristiwa yang tidak biasa, jumlah, rasio, serta tren yang dapat menunjukkan masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit. Enam langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu 1. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. 2. Mengembangkan ekspektasi. 3. Melakukan perhitungan dan perbandingan. 4. Menganalisis data. 5. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan.
Dan 6. Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. 5 jenis perbandingan yang dapat dilakukan yaitu A. Perbandingan data absolut, B. Analisis rasio, C. Laporan keuangan umum, D. Analisis tren, E. Hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan ekspektasi. Sumber data yang digunakan sebagai ukuran nilai yang diharapkan atau nilai pembanding terdiri dari sumber internal dan eksternal. Data internal dapat berupa laporan keuangan interim maupun tahunan, data statistik penjualan, statistik produksi yang dapat menggambarkan kapasitas dan volume produksi, dan data intern lainnya. Sumber data ekstern yang digunakan sebagai pembanding antara lain data industri dari Pusat Data Bisnis Indonesia atau PDBI, data industri dari lembaga pemerintahan seperti Biro Pusat Statistik dan proyeksi yang dilakukan auditor. Dalam menetapkan data yang berisi nilai pembanding, auditor perlu mempertimbangkan reliabilitas data. Yang ketiga, melakukan perhitungan dan perbandingan. Perhitungan dan perbandingan meliputi pengakumulasian data untuk perhitungan jumlah absolut dan persentase perbedaan antara jumlah saat ini dengan periode sebelumnya maupun jumlah yang diprediksikan. Perhitungan common size. Yang keempat, menganalisis data. Auditor menganalisis data dengan cara mengidentifikasikan perbedaan signifikan dan fluktuasinya. Auditor dapat mengetahui melalui penganalisisan data, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, dan efek suatu kejadian atau keputusan terhadap laporan keuangan. Penganalisisan data dapat mendukung pemahaman auditor terhadap bisnis klien. Di samping itu, auditor dapat mengetahui titik-titik rawan dan berisiko salah saji. Kemudian yang kelima, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan. Hal ini meliputi juga pertimbangan kembali metode dan faktor yang dipakai dalam mengembangkan ekspektasi dan pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Adanya informasi baru dapat mengakibatkan revisi ekspektasi sebelumnya. Bila ada perbedaan atau penyimpangan yang tak dapat dijelaskan, auditor harus menentukan impaknya atas laporan keuangan klien. Lalu yang terakhir, menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit. Adanya perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, maka akan meningkatkan risiko salah saji dalam akun yang terkait dalam perhitungan dan perbandingan. Risiko salah saji yang meningkat menuntut perlunya pengujian yang lebih intensif dan lebih mendetail pada akun-akun tertentu tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan audit akan lebih efisien dan efektif, karena auditor menggunakan metode manajemen by exception. Berikut merupakan contoh perhitungan absolut dalam prosedur analitis. Dan selanjutnya merupakan contoh perhitungan relatif atau ratio dalam prosedur analitis. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.